di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun, dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa UTS InSearch itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12, dan apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut. Ya, ternyata InSearch UTS tersebut sudah tidak beroperasi kembali, sudah ditutup oleh Sydney University, sudah tidak ada lagi, sehingga tidak bisa dilacak sama sekali. Kemudian berikutnya, artinya kalau dari Dirjen Pendidikan Menengah itu berani mengeluarkan surat keterangan yang waktu itu dikeluarkan tahun 2019, artinya itu kan memang dipersiapkan untuk maju calon wali kota dan maju cawapres. Berarti ada yang perlu kami minta untuk melakukan investigasi ya, apakah memang ada sebuah katakanlah dokumen tertentu dari UTS InSearch yang memang kemudian bisa diverifikasi bahwa dokumen dari InSearch itu memang bisa dianggap setara dengan SMK kelas 12. Apakah itu hanya sekedar narasi saja dari yang bersangkutan, sekedar sebuah pengakuan verbal saja, sama sekali tidak ada dokumen, karena sampai dengan hari ini pun kita juga tidak mendapatkan dokumen tersebut. Berikutnya, yang bersangkutan mengaku menjadi mahasiswa MDIS, itu adalah sebuah lembaga di Singapura yang bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri yang mengeluarkan ijazah. Jadi dia yang bersangkutan mendapatkan ijazah dari University of Bradford, UK. Tapi yang bersangkutan untuk diketahui tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan di University Bradford. Karena sepanjang data-data yang ada di media, yang bersangkutan terlihat berfoto pada saat wisuda, itu di mana di dalam foto tersebut tertulis MDIS, ya, adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di Singapura. Nah, dan itulah yang kemudian diaku sebagai tingkat kesarjanaannya yang bersangkutan, ya kan? Nah, masalahnya kan menjadi sebuah hal yang harus betul-betul diinvestigasi, karena di dalam undang-undang pemilihan umum, syarat bagi calon presiden dan wakil presiden itu adalah memiliki ijazah dan atau setara dengan SMA minimal. Nah, ini yang pasti tidak dimiliki oleh yang bersangkutan.
Jadi yang dipakai sebagai syarat untuk maju Wapres kan ijazah SMA, ya, ijazah SMA, bukan ijazah sarjana. Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi, apakah yang bersangkutan memiliki ijazah SMA? Dan apakah surat keterangan dari Dirjen Pendidikan Menengah itu layak dianggap mewakili ijazah SMA yang tidak dimiliki oleh yang bersangkutan? Jadi ini mungkin menjadi penambah keterangan dari apa yang dituntutkan oleh para purnawirawan TNI, menambah bobot dari itu. Ini dari sisi kapasitas. Kemudian dari sisi moralitas yang juga kami soroti adalah bahwa ada satu akun di Kaskus yang bernama akun Fufu Fafa yang oleh pakar telematika sudah dilakukan investigasi oleh Dr. Roy Suryo bahwa akun Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu 99% milik dari Gibran Rakabuming, di mana kita tahu semua dalam waktu sekitar 1 tahun lebih ini seluruh Indonesia gempar akibat dari akun Fufu Fafa tersebut, ya, menyampaikan banyak hal yang sangat amoral, ya, untuk dialamatkan pada beberapa orang, terutama pada Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya. Dan dalam beberapa kali kesempatan saya pun sudah sampaikan bahwa ini tidak cuma soal moralitas, tapi ini adalah indikasi bahwa yang bersangkutan menderita gangguan psikopatologis. Ya, yang tentu saja kalau dari sisi integritas kita bicara, ya ini sangat berbahaya apabila kita punya pemimpin, apalagi seperti yang disampaikan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, kalau sampai tentu saja kita tidak berharap bahwa terjadi apa-apa pada Presiden Prabowo Subianto. Namun mengingat bahwa beliau ini usianya juga sudah lanjut, ya, sudah 73 tahun dengan riwayat penyakit yang juga cukup berisiko, maka tentu saja wajar sekali kalau kita semua itu merasa sangat khawatir apabila Presiden Prabowo Subianto dalam masa presidennya selama 5 tahun sampai 2029 ternyata kemudian mengalami halangan karena sakit, bahkan berhalangan tetap. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sutioso, itu tentu saja kita sangat khawatir kalau kemudian ternyata Presiden Prabowo digantikan oleh orang yang kapasitasnya masih perlu kita pertanyakan, moralitasnya sudah terbukti melalui akun Fufu Fafa, dan integritasnya sebagai pemimpin sangat tidak memenuhi syarat, ya.